Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masufatul Hairiah, salah satu guru di SMK Muhammadiyah 2 Metro. Saya guru pendidikan agama Islam dan juga guru kemuhammadiyahan. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Imas. Baiklah, kali ini Ibu akan menyampaikan satu materi, tidak lama, materinya tentang berpikir kritis. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan membacakan dua ayat surat Ali Imran 190 dan juga 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya Shadaqallahul Azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berakal. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 190 itu dijelaskan bahwasannya inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan, wal ardi wa ikhtilafi, langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran bagi Allah untuk orang-orang yang berpikir. Tapi orang kadang berpikir kalau siang dan malam itu berlalu begitu saja. Tapi bagi orang-orang yang berakal, intelektual, ulil azmi, itu berpikir bahwasannya itu pasti ada sesuatu yang harus kita cari. Makanya ada ilmu astronomi, geografi dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang berakal itu mencari sesuatu ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 ini. Kemudian ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ini tadi, ketika kita itu punya imannya itu menguasai ilmu Al-Quran, insya Allah iman kita akan membawa kita menjadi orang yang cerdas, berakal, dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tetapi ketika kita orang pintar nih, tapi nggak tahu agama, ibarat kita itu terbang tanpa sayap, jatuh dong berarti. Iya, pasti dia jatuh karena tidak ada tuntunan untuk yang dia ikuti, tidak ada batasan di situ. Itu bedanya. Ketika filsafat umum dan filsafat Islam berbicara, ketika filsafat umum mengatakan mencari sedalam-dalamnya, baik itu sebebas-bebasnya dia berpikir, dia akan berpikir sebebas-bebasnya dan melewati batas agama, baik itu agama apapun. Tetapi ketika kita bicara filsafat Islam, kita berpikir sedalam-dalamnya, tetapi masih tetap ada batasan-batasan di dalamnya tentang ajaran-ajaran Islam. Ketika itu sudah melewati batas, maka itu kita berhentikan. Itu ketika kita berbicara dengan filsafat Islam. Tapi kita nggak usah jauh-jauh berbicara dengan filsafat ya. Kita di sini sampaikan saja ayat Ali Imran ayat 190 dan 91. Ayat 191 juga disebutkan di sini, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia." Ada yang bilang, "Ih, banyak banget sini nyamuk." Kalau misalkan kita berbicara nyamuk itu suka gigit kita, ngambil darah kita sebel sama dia. Tapi Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu sia-sia. Tidak akan ada orang membuat obat nyamuk, perusahaan obat nyamuk, bekerja di PT obat nyamuk, Baygon dan sebagainya. Jangan disebut kan? Ya. Itu di situ itu tidak akan ada ketika tidak ada nyamuk.
Bahkan ada anak yang merasa saya ini nakal, saya ini nggak ada gunanya, orang tua saya ini sedih miliki saya dan sebagainya. Itu pasti ada gunanya. Karena Allah itu menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Mungkin ketika seorang orang tua diberikan anak yang nakal, itu adalah ujian untuk orang tua tersebut. Apakah dia bisa naik tingkat? Apakah dia bisa bebas? Atau tetap Al-Quran, aturan Al-Quran dan sebagainya. Karena semua yang Allah ciptakan tidak akan ada yang sia-sia. Kenapa sih Bu ada kemarau? Kenapa sih Bu ada hujan, ada petir, ada gempa dan sebagainya? Itu salah satu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah. Terkadang kita hanya bisa berencana akan membuat rumah yang besar dan sebagainya. Ketika kita membuat rumah belum jadi, ternyata gempa datang dan menghancurkan semuanya. Seharusnya orang yang seperti itu berpikir, bukan karena Allah benci dengan dia. Jangan-jangan kita sudah lupa atau lalai dari Allah. Kita telah lari dari Allah. Sehingga ketika Allah memberikan sesuatu musibah kepada kita, itu adalah peringatan, bukan azab. Tapi jangan dikira ketika Allah sudah memberikan istidraj kepada seseorang. Jadi orang itu diberikan kebaikan, akhirnya dia lalai dan didorong oleh Allah, ditendang oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka dengan begitu saja. Janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika kita menjadi manusia, terutama kita sebagai siswa, siswi, guru, atau orang-orang yang terpelajar dan berilmu, maka kita harus berpikir kritis. Kenapa kita dimarahin guru? Mungkin kita ada salah. Kenapa nilai kita jelek? Mungkin kita belum berusaha. Kenapa guru itu marah sama kita? Mungkin kita ada sebagainya. Kenapa orang tua kita tidak sayang kepada kita? Ada penyebab-penyebabnya. Kita harus berpikir kritis, mencari penyebabnya. Ketika kenapa ada gerhana? Kenapa matahari itu datang siang hari? Kenapa matahari itu ada? Kenapa bulan bintang itu ada? Kita harus tahu ketika matahari itu datang pagi, itu sangat diharapkan oleh manusia. Coba kalau kita bayangkan pagi itu nggak ada matahari sampai sore selama seminggu. Satu, baju nggak kering ya. Kedua, terasa gelap dunia ini dan sebagainya, masih banyak lagi. Jadi banyak sekali orang berpikir kenapa kadang itu orang meninggal, karena dia tidak pernah berpikir kritis dan tidak pernah memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Oke, itu tadi materi sedikit yang Ibu sampaikan tentang surat Ali Imran ayat 190 dan 91. Ibu akhiri. Ini semoga ada manfaatnya. Ibu akhiri, lain kali kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.